Halo guys, David di sini dan ini adalah Advan i5e. Saya sudah pakai HP ini sekitar semingguan dan pengalaman saya lumayan nyampur. Ada bagian yang bikin saya kagum, ada bagian yang biasa aja, tapi ada juga bagian yang bikin saya mikir, ini harusnya bisa lebih bagus lagi. Ayo kita buka reviewnya dengan yang manis dulu. Buat saya, desain adalah bagian yang benar-benar berkilau di HP ini, baik secara harfiah maupun secara kiasan. Secara harfiah, bodi di belakang Advan i5e memang punya refleksi yang cerah, apalagi buat varian warna emas yang ada di video ini. Meskipun berbahan plastik, tapi kilauannya nggak kerasa nanggung dan bikin dia jadi punya kesan yang lebih mewah. Nggak cuma enak waktu dilihat aja, HP ini juga nyaman di tangan karena bentuknya kerasa tipis. Awalnya saya kirain HP ini adalah HP unibody yang bagian belakangnya nggak bisa dilepas. Tapi pas saya lihat nggak ada slot di pinggir-pinggirnya, saya langsung nyoba nyopotin bagian belakangnya dan ternyata memang bisa dilepas. Awalnya saya juga agak heran kenapa port USB HP ini ada di atas, karena ya kurang enak dilihat. Tapi waktu dipakai, saya jadi agak ngerti karena jari penyangga kita bakal jadi lebih nyaman saat megang HP ini, berkat bagian bawahnya yang nggak ada lubang, sehingga feel-nya terasa mulus. Bagian negatifnya, lubang USB di atas ini bakal bikin repot waktu kita pakai HP-nya sambil ngecas, karena kabelnya bakal kerasa berkeliaran. Walaupun bagian depannya kelihatan mainstream, tapi saya salut sama Advan i5e karena kaca yang dipakai di layar HP ini nggak kerasa kayak kaca murahan. Feel jari waktu kita nyentuh kacanya kerasa licin dan gesit. Sidik jari juga nggak mudah menempel di HP ini. Padahal waktu saya lihat harganya yang 1,4 juta, saya udah ngarep jenis kaca di HP ini selevel dengan harga HP sejutaan yang rasanya keset dan mudah tertempel sidik jari. Warna hitam waktu layarnya mati juga udah mantep. Ngomong-ngomong soal layar, saya juga suka sama ketajaman layarnya yang sudah beresolusi 720p. Tampilan gambar di HP ini kelihatan tajam, dan warnanya juga enak buat dilihat walaupun nggak cerah-cerah banget. Tapi saya mau kasih catatan di sini. Walaupun tajam, awalnya saya agak bingung kenapa kadang-kadang kelihatan garis-garis super halus di layarnya. Ternyata pas saya foto layarnya pakai lensa makro, jarak antar pixel di HP ini kelihatan sedikit lebih lebar dari HP 720p yang lebih mahal, kayak Samsung Galaxy J5 Prime. Hal itu cuma saya rasain pas 2-3 hari pertama aja sih, tapi lama-lama jadi terbiasa dan bukan jadi masalah lagi. Selain desain, saya juga suka sama fitur-fitur yang simple tapi berguna banget dalam pemakaian sehari-hari. Kayak double tap to wake, double tap tombol home buat masuk ke dalam kamera, dan kontrol quick action yang bisa kita akses dengan jempol karena letaknya ada di bawah. Sehingga otomatis posisinya jadi lebih mudah buat dijangkau. Fungsi-fungsi yang ada di dalamnya juga ringkas dan nampilin yang memang sering dipakai doang. Bagian quick action ini bikin saya ingat sama sistem yang ada di Apple dan Vivo, dan saya suka yang beginian. Tapi bagian ini juga ninggalin kesan yang kurang bagus buat saya yang nanti akan kita bahas. Sekarang kita ke bagian yang sudah oke dan sesuai harapan, yaitu spesifikasi dan performanya. Advan i5e menggunakan prosesor quad-core 1,5 GHz, GPU Mali 400MP, RAM 2GB, memori internal 16GB, kamera belakang 8MP, kamera depan 5MP, dan baterai 2450 mAh. Secara kecepatan, kata mulus bakal terlalu berlebihan buat ngegambarin performa HP ini. Karena sesekali HP ini bakal sedikit mikir waktu kita ngejalanin suatu perintah kayak ngebuka aplikasi. Tapi ya saya nggak heran karena kebanyakan HP lain dengan harga segini juga nawarin performa yang mirip. Buat saya, yang penting proses mikirnya nggak kelamaan dan sampai sekarang saya belum pernah kecewa sama performanya. Kalau dipakai buat main game, HP ini bisa ngejalanin game-game ringan kayak Subway Surf dan Rooms of Doom. Walaupun nggak mulus-mulus banget, tapi tarafnya masih enjoyable lah. Tapi kalau udah dipakai buat main game 3D kayak Suicide Squad Special Ops, ya HP ini tentunya bakal kewalahan. Walaupun setting grafisnya sudah kita atur ke yang paling rendah, tetap aja bakal kerasa ada sedikit patah-patah. Kualitas kamera juga masuk ke kategori oke lah, bahkan termasuk bagus kalau kita lagi beruntung. Karena terkadang tingkat ketajaman dan warna yang bisa ditangkap sudah termasuk bagus dan nggak kelihatan kayak HP 1,4 juta. Tapi kalau kameranya lagi normal, gambarnya kelihatan biasa aja dan kadang-kadang bisa blur kalau tangan kita nggak stabil. Gambar-gambar yang ada elemen cahaya kayak lampu juga nggak bisa dihandle kamera HP ini dengan baik. Sedangkan dalam kondisi low light, hasilnya sudah sesuai harapan sih, karena gambarnya masih kelihatan jelas tapi noise-nya lumayan banyak. Overall, kualitas foto dari Advan i5e nggak bisa dibilang mengecewakan, tapi juga nggak bisa dibilang wow banget.
Nah, setelah yang manis-manis dan yang termasuk oke, ini adalah bagian yang menurut saya harusnya bisa lebih bagus lagi. Yang pertama adalah adanya bug yang bisa aktifin dan matiin beberapa fitur waktu layar HP ini mati. Contohnya waktu saya lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ada orang yang manggil saya dan ngasih tahu kalau kantong celana saya keluarin cahaya. Saya kirain ini prank apaan sih. Ternyata diam-diam lampu di LED yang ada di HP ini tiba-tiba nyala sendiri. Selain itu, terkadang HP ini bisa otomatis aktifin mode pesawat terbang dan bikin sinyalnya mati semua, sehingga nggak ada pesan yang bisa masuk ke HP ini. Untungnya ada lambang pesawat terbang di bagian atas yang ngasih tahu statusnya. Semoga Advan cepat ngasih update soal bug ini dan bikin iDOS jadi lebih dewasa lagi. Selain bug itu, saya juga punya keluhan soal daya tahan baterai HP ini yang cuma sekali doang bisa nemenin saya selama seharian, yaitu hari waktu saya lagi sibuk dan jarang banget nyentuh HP. Kalau saya pakai HP seperti biasa, kayak buat sekali-sekali main game dan browsing sosmed, baterainya sudah bakal habis sekitar jam 5 atau 6. Performa standby-nya juga nggak optimal karena baterainya bisa berkurang 20%-an waktu ditinggal tidur. Sehingga HP ini membuat saya mau nggak mau harus matiin atau ngecas HP ini sebelum tidur walaupun isi baterainya masih banyak. Kesimpulannya, walaupun Advan i5e punya beberapa kekurangan, tapi untungnya itu bisa diimbangi dengan kelebihan yang setara. Dengan duit 1,4 juta, Anda akan mendapatkan sebuah HP dengan desain yang kelihatan cakep dan enak dipegang. Layarnya juga tajam dan nggak kelihatan murah, serta HP ini punya performa kecepatan yang oke dan kamera yang hasilnya di atas harapan saya. Demikian review Advan i5e dari Gadgetin. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!